Halo semuanya, kembali lagi di Emporio Arsitek bersama saya Sang Ayu. Kali ini kami akan kembali melakukan diskusi edukasi mengenai kelebihan menggunakan 3D video atau video 3 dimensi dalam perencanaan hunian. Nah, kali ini di sebelah saya sudah ada narasumber kami, yaitu Bapak Dwi Jayendra selaku 3D Artist Manager di Emporio Arsitek. Selamat siang Pak Dwi, apa kabar? Selamat siang Sang Ayu. Oke, jadi daripada kita lama-lama ngobrol nggak jelas, mending langsung aja saya kasih pertanyaan pertama ke Pak Dwi. Ini pertanyaan basic banget nih Pak. Jadi apa sih sebenarnya 3D video itu atau video 3 dimensi ini? Oke, baik Sang Ayu. Mungkin saya jelaskan sedikit. Video 3D dimensi atau lebih tepatnya video animasi 3 dimensi adalah gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi. Hal ini dilakukan dengan membuat frame yang mensimulasikan masing-masing gambar. Nah, objek tersebut mempunyai bentuk, volume, dan ruang. Sehingga objek ini memiliki koordinat X, Y, dan Z. Jika pada animasi 2D, objek hanya bergerak ke dua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri, dan atas bawah, maka berbeda dengan animasi 3D. Pada animasi 3D, objek dapat bergerak ke tiga arah, yaitu kiri, kanan, atas, bawah, dan depan belakang. Contoh penerapan video animasi ini, misalkan pada film, kartun 3D, bahkan arsitektur seperti Emporio Arsitek. Wah, menarik banget nih Pak Dwi ternyata. Nah, lalu apa sih sebenarnya kegunaan dari 3D video ini dalam perencanaan arsitektur? Baik Sang Ayu, di sini saya akan menjawab sebagai seorang 3D artist atau arts visual. Kalau dari sudut pandang saya, video 3 dimensi ini sangat memudahkan pemahaman klien yang ingin melihat bentuk bangunannya secara nyata dan dapat melihat simulasi pergerakannya secara 360 derajat baik di eksterior maupun di interior bangunan tersebut. Jadi kegunaan bagi orang awam akan lebih paham dari bentuk bangunan secara menyeluruh sebelum benar-benar dibangun. Nah, tentu saja hal ini sangat membantu untuk meminimalisir miskomunikasi antara orang teknis dan orang non-teknis. Nah, jika ternyata bangunan pada video 3 dimensi animasi tidak sesuai dengan dari harapan klien, maka klien masih punya waktu untuk membuat desain baru lagi. Nah, risikonya bangunan jadi lebih bisa dihindari. Video 3 dimensi animasi juga dapat digunakan sebagai bahan pemasaran untuk klien yang berbisnis di bidang properti. Kira-kira begitu Sang Ayu pandangan dari saya. Ternyata seberguna itu ya Pak. Nah, kalau saya lihat kayaknya susah nih untuk buat 3D video seperti ini ya. Jadi apa aja sih kendalanya yang biasa Pak Dwi rasakan selama proses pendesainan 3D video ini? Oh ya, kendalanya sayangnya nih video animasi 3D itu relatif mahal. Karena dibutuhkan alat-alat yang cukup mahal untuk dapat membuatnya. Nah, selain itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Sebagai gambaran, video animasi 3D bangunan rumah mewah dapat memakan waktu pembuatan hingga 2 bulan, bahkan lebih. Nah, untungnya mulai banyak hadir PC yang kuat untuk render. Salah satunya ThinkStation P620 ini. Nah, dari yang awalnya kami render dengan waktu yang sangat lama, kini dapat lebih cepat dalam membuat video 3D. Oh, pantas saja nggak semua orang itu menggunakan 3D video dalam perencanaan desain ya Pak. Karena ternyata ribet juga ya. Nah, tapi saya sedikit penasaran nih. Nggak sedikit sih, banyak sih. Penasaran mengenai PC yang Pak Dwi gunakan. Lenovo ThinkStation P620 ya Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan gimana nih pengalamannya menggunakan PC itu? Oke, kalau pengalaman saya sejauh ini sangat bagus. Nah, terlihat dari YouTube Emporio
arsitek semakin ramai dengan video animasi 3D, dan Sang Ayu juga yang isi voiceover-nya. Nah, ini salah satu perbandingan dari awalnya kami dalam melakukan permodelan dan rendering terpaksa menggunakan resolusi rendah dengan frame yang sedikit. Namun setelah menggunakan ThinkStation P620 ini, kami dapat meningkatkan resolusi sekaligus frame rate yang lebih tinggi dengan waktu rendering yang justru sangat lebih singkat. Wah, ternyata sebagus itu ya Pak. Saya jadi pengen dia punya di rumah, tapi nggak bisa buat 3D videonya. Ya udah, ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Dwi. Mungkin Pak Dwi bisa berbagi tips kepada teman-teman semua, gimana sih caranya supaya kita yang mau desain rumah bisa dapetin 3D video ini? Nah, kalau tips dari saya adalah carilah arsitek yang memberikan bonus video animasi 3D dalam paket desainnya. Ya tentunya seperti Empori Arsitek contohnya. Dan tentunya menggunakan perangkat yang sangat mendukung seperti ThinkStation P620 ini. Nah, dengan video animasi 3D, klien yang awam dalam membangun rumah dapat terbantu untuk meminimalkan risiko miskomunikasi dengan orang teknis. Jika klien ingin bisnis properti, juga sangat perlu membuat video animasi agar bahan promosinya jadi lebih menarik. Akhir kata, selalu lindungi investasi properti dengan perencanaan yang matang. Sekian tips dari saya, Sanggi. Oke, terima kasih Pak Dwi atas edukasinya, reviewnya juga, dan tips yang udah diberikan tadi. Sekian pemaparan dari kami, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Emporio Arsitek. Sampai jumpa.